Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Rio. Sebelumnya gue mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua amal ibadah kita yang kita lakukan selama bulan puasa 1 bulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang gue lagi di Malang. Gue senang banget. Finally setelah 3 tahun akhirnya bisa mudik ke sini lagi. Karena memang 2 tahun pertama kita pandemi tahun 2020 dan 2021, dan tahun 2022 lebih tepatnya tahun lalu memang kondisi keluarga gue pada waktu itu tidak memungkinkan untuk mudik karena Klerenes waktu itu masih sakit. Dan alhamdulillah tahun ini dikasih kesempatan untuk bisa mudik lagi langsung ke 2 kota. Pertama itu Banjarmasin, kota kelahiran gue, dan sekarang gue ada di Malang. Jadi seru banget, gue pengen share cerita-cerita pengalaman mudik gue. Jadi pertama itu gue ke Banjarmasin dulu karena kemarin beberapa bulan yang lalu gue sempat main ke Kalimantan Selatan, cuman di Banjarbaru, nggak ke Banjarmasin. Sedangkan rumah gue tuh kan di Banjarmasin, dan salah satu yang membuat gue kangen dengan Banjarmasin adalah kulinernya. Jadi teman-teman musisi di Jakarta yang Banjarmasin pasti pada suka yang namanya lontong orari, nasi kuning, dan segala macam. Jadi gue bener-bener manfaatin selama 2 hari dari tanggal 18 sampai tanggal 20 gue menikmati bulan puasa di Banjarmasin. 22 ya. Silakan sudah Banjarmasin, selamat datang. Assalamualaikum. Panas ya. Panasnya. Oh, Banjarmasin. Aku pesan lontong hintalus paru. Lawan minumnya teh tawar hangat. Kecap ya, Mau pakai juk. Ini harus pakai kecap kan? banyak. Kayaknya ininya kada usah bang kalau lontong orari ini. Tapi sambal mas abang sedikit kurang lah. Iya. Banyak ya lo. Mas abangnya minta mas abang nggak Bil? Nah, Bil. Di piring. Tambahin tahu. Tambahin tahu ah. Apa? Tambah ya, Pak? Tahu. Aku ada. Tambah aja. Mas abang aja. Nah, gitu. Tambah. Ini lontong orari. The best. The best lontong in the world. Enak di dunia. Sumpah teman-teman, pokoknya lontong orari itu adalah lontong terenak di dunia. Bisa gue nobatkan, itu lontong mirip sama lontong sayur sih di Jakarta, cuman santannya beda, terus dia bumbu masak habangnya beda. Masak habang itu, jadi habang itu bahasa Banjar merah sebenarnya, jadi kayak masak merah kayak baladonya Banjarmasin lah. Jadi teman-teman gue yang dari Jakarta, musisi-musisi yang lagi main ke Banjarmasin, lagi manggung di Banjarmasin atau Banjarbaru, setiap makan ke situ pasti bilang sama gue ini lontong enak banget, dan gue setuju, emang itu adalah lontong paling enak di Indonesia dan di dunia ini guys. Jadi ini mau antar mama dulu ke bandara karena berangkat duluan ke Surabaya lanjut ke Malang. Terus kalau gue besok. Kenapa? Tempat itu tempat nasi. Oh, gampang Rio. Apanya? Rio kan nggak kemana-mana. Oh iya kan. Mama bawa aja. Ntar. Iya. Yaudah. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum.
Hati. Ya besok ya nanti berarti insya Allah. Besok kabarin. Iya. Rio naik bis aja kah? Nah, pokoknya nanti ke Malang pas sampai Arjosari yo kabarin. Iya. Kalau landing kabari. Jadi Oh, mama iya. kan perlu perjalanan dari rumah ke Oh, mami jemput Arjosari. kah? Iyalah, mami Iya. jemput. Lah, STNK itu, udah, kunci udah. itu laundry. Iya. Mama tadi kan ke sana belum buka. Iya. Biar aja di situ nanti mama yang ngomong sama papa. Oke, Papa oke. yang tahu tempatnya. Nah, Yaudah, nanti yaudah. Maya kabarin Iya, ya. oke. Terus kan gue mikir lagi, gue cuman punya waktu 2 hari, kira-kira gue ngapain? Nah, dan gue kepikiran untuk gue nyamperin sekolah-sekolah gue dulu, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Jadi ceritanya dulu tuh gue di SD Sungai Mia 9, terus SMP-nya gue di SMP Negeri 24, dan SMA Negeri 1 Banjarmasin. Nah, ini kan gue lagi on the way ke SD gue. Jadi SD gue tuh waktu itu namanya SDN Sungai Mia 9. Dia tuh dempetan sama Sungai Mia 10, jadi 9 sama 10 kayak gitu. Nah, cuman barusan gue lihat di Google Maps 9 ini nggak ada, adanya 10. Gue nggak tahu apakah sekarang disatukan atau kayak gimana. Cuman nggak apa-apa, kita coba menuju ke sana dulu. Gue penasaran kayak gitu. Lama banget. Kalau SMP gue waktu itu sama Clara juga sempat ke sana. Kalau yang SD ini gue udah lama banget nggak mampir ke situ. Coba gue mau mampir dulu. Jadi gue inget banget dulu menuju ke SD, gue naik sepeda nih lewat jalan ini. Terus biasa juga lomba lari di sini. Karena gue dulu gendut, jadi gue kalah mulu. Nah, ini dia nih. Wah, ternyata masih ada SD gue Sungai Mia 9. Tapi ditutup ya, sayang banget gue gak bisa masuk. Oh, Sungai Mia 10. Jadi 9 kemana guys? Ini dulu SD gua. Tapi sekarang namanya jadi Sungai Mia 10. Itu gue persis ini kelas, kalau nggak salah 4, kelas 5, kelas 6. Sayang banget gak bisa masuk. Ini SSD gua. Nah, setelah gue tanya-tanya, ternyata ada yang balas komen di DM bahwa ternyata SDN Sungai Mia 9 dan 10 itu sekarang disatuin. Jadi sekarang udah nggak ada yang 9. Jadi dua SD ini disatuin jadi SDN Sungai Mia 10. Makanya SDN Sungai Mia 9 itu udah nggak ada lagi. Sedangkan posisinya sama persis yang tadi gue videoin. Cuman waktu itu namanya masih belum 10. Waktu itu SDN Sungai Mia 9. Oke, jadi kalau sekarang kita mau ke SMP gua. SMP gua dulu tuh namanya SMP 24. Bisa disingkat sependapat atau biasa anak-anak bilang SMP 2 Lusin. Kenapa gue memilih SMP 24? Karena dia posisinya tuh persis sekitar 200 meter lah dari rumah gue. Jadi di belakang. Ini cukup berkesan masa-masa SMP. Jadi bentar. Pas SMP ini gue juga jadi ketua OSIS dulu. Jadi kelas 2 SMP jadi ketua OSIS. Waktu SMA juga nanti ke SMA 1 sempat hampir mau ikut juga, cuman gue mengundurkan diri karena takut terlalu sibuk. Karena waktu itu jadi ketua OSIS lumayan sibuk ya. Jadi dikit-dikit dipanggil kayak gitu. Gue ingat banget dulu nama salah satu gurunya tuh Pak Yepi. Pak Yepi ini yang bener-bener deket lah sama gue, dan dia memilih gue jadi ketua OSIS. Ntar lagi kita nyampe di SMP 24. Nah, ini dia. Gue nggak tahu dibuka apa enggak, cuman kita buka aja. Oh. Ini dia dulu SMP gue, SMP 24. Kayak lagi nggak ada orangnya. Dulu ketua OSIS di sini. Hampir sama. Dulu di situ tempat parkir sepeda. Oh, sekarang situ tempat parkir sepeda Putri. Dulu di tengahnya nggak lapangan kayak gini. Dulu mah di tengahnya apa? Sawah semua. Tuh. Kelas gue di ujung. Kangen banget. Ya udah, sekarang kita coba menuju ke SMA 1.
kangen banget. Jadi masa-masa SMP boleh dibilang masa-masa yang seru banget. Ya tadi gue udah ceritakan juga, gue jadi ketua OSIS SMP. Dan pada waktu itu gue udah mulai sibuk main musik ya. Tapi ikut festival-festival, ikut kompetisi. Jadi zaman gue SMP, teman-teman band gue tuh SMA. Pas gue SMA, temen band gue anak kuliahan dan udah kerja. Jadi pada waktu gue sekolah tuh gue justru jarang bergaul sama teman-teman sekolah. Ada sih teman-teman sekolah, tapi kebanyakan itu karena gue main musik dan di rumah juga ada studio musik. Jadi kebanyakan teman-temannya musisi dan rata-rata yang lebih tua kayak gitu. Nah, ini sekarang gue ke SMA Negeri 1 Banjarmasin yang sebenarnya tempatnya lebih jauh dari rumah gue karena memang ini kan lokasinya itu di daerah Mula Warman. Ini adalah salah satu SMA terfavorit di Banjarmasin, SMA Negeri 1 Semasa Banjarmasin. Jadi sebagai anak Banjarmasin lumayan bangga sebagai alumni Semasa Banjarmasin. Tapi sayangnya pagarnya ditutup ya. Jadi semua sekolah yang gue samperin itu karena memang juga hari-hari terakhir puasa udah pada libur. Jadi nggak bisa masuk ke dalam, padahal pengen banget kalau bisa masuk ke dalam, nostalgia lagi ke ruang-ruangan kelas yang dulu gue pernah belajar di situ. Jadi ini sebentar lagi gue mau nyampe SMA gue, itu SMA 1. Jadi kalau SD SMP tadi kan dekat rumah memang. Jadi kalau SMA 1 ini dia memang jauh dari rumah gue karena ini daerahnya tuh namanya daerah Mula Warman. Jadi kalau ibaratnya di Jakarta tuh bulungan lah, ada SMA 6, SMA 70. Nah di situ ada SMA 1, ada SMA 2, ada apa lagi ya, SMK 1, ada SMP 9, ada SMP 1, pokoknya satu lingkungan tuh sekolah semua dan rata-rata memang favorit semua di situ. Jadi gua sekarang itu SMA-nya itu SMA 1 dan dulu waktu zaman gua ya itu kan nama pensinya kan SS Semasa Generation. Sekarang tuh Semasa Generation udah hebat-hebat. Dulu sempet datengin Isyana, datengin Raisa, waktu zaman gua masih belum. Seru ini nih daerahnya. Kayaknya ditutup. Ini SMA gue dulu. Ya dikunci guys, gak bisa masuk. Kita numpang foto doang deh. Oke, jadi udah beres tadi kita ke SD, SMP, dan SMA. Seru banget. Dan sekarang sini jam 4:15. Buka puasanya masih sekitar sejam 45 menit lagi. Cari masjid dulu buat sholat asar. Habis itu siap-siap ngabuburit dan berbuka puasa. Seru, nostalgia zaman-zaman sekolah. Oke, jadi beres dari Banjarmasin, tanggal 20 gue langsung berangkat ke Malang. Tapi karena nggak ada flight dari Banjarmasin ke Malang, jadi gue harus ke Surabaya dulu. Dari Surabaya itu nanti ke Malang naik bus, terus di Malang nanti gue dijemput sama mama. Tapi teman-teman jangan kira gue mudik ala Sultan ya. Jadi gini, dulu sebelum gue jauh zaman dari gue SD, SMP, SMA, kita sekeluarga kalau mudik waktu gue masih tinggal di Banjarmasin, itu setiap ke Malang pasti lewat Surabaya dulu, terus kita naik bus dari bandara ke Bungurasi, dari Bungurasi naik bus, boleh waktu itu belum ada tolnya ya, habis itu ke Malang, dari Malang ke rumah yang sekarang ini. Jadi ini sekarang itu rumahnya sebenarnya di desa, di kelurahan lah kayak gitu. Jadi kalau dari Malang itu masih sekitar 1 jam lagi. Jadi butuh perjalanan jauh dan gue kangen banget sama perjalanan ini karena memang udah, ya itu tadi 3 tahun gue nggak mudik.
Jadi selama 3 tahun itu pula gue nggak pernah ngalamin, dan kemarin-kemarin setiap gue mudik juga udah jarang dari Banjarmasin. Jadi gue selalu flight dari Jakarta ke Malang. Cuman karena gue kangen banget sama vibes bulan puasa di Banjarmasin, makanya kemarin gue nyempetin dulu untuk ke Banjarmasin 2 hari, lalu dari Banjarmasin ke Surabaya. Jadi gue jalan-jalan di terminal naik bus, itu menurut gue perjalanan mudik yang sangat seru banget sih. Apa? Kunci di sini. Kartusnya di sini. Iya. Malah. Assalamualaikum. Ketemu di Malang lah. Halo. Surabaya itu dia. Makasih. Terhati dari parkiran. Biasa mereka Indonesia di berbagai office area berbagai area seperti Aruti, so we happy to help you. For just and convenience, electronic must be switched off now and mobile phone must be switched off to auto flight. Thank you for attention, Jaka. Please check control. Pesawat menuju ke Surabaya. Agak hujan di luar. Bungurasi ya Pak? Ya. Apa? 35. Kasih ya. Bungurasi ya? Monggo, ke belakang. Bapaknya naik. Tas bawa aja ya. Langsung masuk. Patas Malang di mana, Pak? Apa? Patas Malang. Patas Malang ini masuk aja, nanti belok kiri ada tulisannya nanti. Masuk belok kiri. Ya. Makasih ya, Pak. Masuk kanan terus belok kiri ada nanti. Makasih, Pak ya. Ya. Jadi ini menuju ke Malangnya sekitar 1,5 jam naik bus apa Patas. Boleh dibilang gua nggak ke terminal ini udah hampir 3 tahun lebih ya. Eskalatornya rusak jadi pakai tangga manual. Kalau panjang orang lu Asari. Malangi jatuh cuma Malangi. Yang biasa. Malang. Berisik banget. Ini Malang 7. Tadi di Damri agak, karena bisnya kecil ya dan tadi full, jadi agak sedikit desek-desekan. Kalau ini sekarang busnya lebih gede. Nanti di Malang tinggal dijemput sama mama. Ini kondisinya masih agak flu, jadi apa, berat banget hidungnya. Sekarang jam 4:20, jadi mungkin sampai Malang sekitar deket-deket jam buka puasa maghrib jam 6. Let's go. Mudik seru banget mudik. Udah 3 tahun nggak kayak gini.
Dedes, Grab Alfa. Barang-barang, HP, dompet, cek dulu. Over ya. Nah, akhirnya setelah perjalanan yang lumayan panjang tadi, akhirnya gue sampai di Sumberjo, di rumah mbah gue. Tapi sayangnya 2 hari sebelum gue sampai ke sini, mbah kakung gue atau kakek gue meninggal dunia. Jadi memang sekarang kita masih dalam suasana berkabung. Jadi masih ada acara tahlilan di rumah keluarga kayak gitu. Jadi yaudah, akhirnya setelah 3 tahun, finally pagi ini gue bisa sholat Idul Fitri lagi bersama keluarga di desa sini tentunya, di masjid dekat sini. ويوم السرور ويوم المغفور يوم وعد الله لكم فيه الطعام ربنا وارحمنا ما لا تغفر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره Belum minal Aidin wal faizin. Ya iki salamane dek kene ya. Itu mau ke Oh iya. Aidin wal faizin, Pak. Ya, sama-sama sampai ya. Maaf lahir batin. Ya. Lusa Mana? di dalam rumah. Lusa ya kesini ya? Kenapa? Lusa ya kesini ya? Besok Oh besok ya? Yaudah nanti besok dia jemput ya? tanggal 23 di Malang ya. Jemputnya di Malang apa di mana? Iya di Malang. Iya di Malang aja. Ya. Yaudah Pak. Dah. Assalamualaikum. Seneng banget, alhamdulillah bisa dipertemukan lagi walaupun lumayan sedih ya. Clarence sudah nggak ada di tahun ini. Tahun kemarin gue masih berlebaran bareng dia walaupun nggak kemana-mana karena tetap stay di Jakarta karena waktu itu masih recovery. Jadi teman-teman yang masih bisa mudik bersyukurlah, semoga bisa berkumpul bersama keluarga. Dan pesannya nanti waktu arus balik, teman-teman hati-hati di jalan, stay safe, yang penting selamat sampai tujuan dan kita bisa beraktivitas normal lagi. Sekali lagi teman-teman, thank you semuanya yang udah nonton vlog kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan yang penting jangan lupa juga nanti join di YouTube membership Rio Olive karena kalian akan dapat menyaksikan konten-konten eksklusif dari gua. Bye, selamat berlebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.